Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clara Novita Anggraini. In this moment, we'll explain you about contextualizing PMC, framing, and embedded media. This is part of our learning video dengan mata kuliah digital komunikasi dengan kode mata kuliah KIJ2C3. Oke, materi kali ini akan saya jelaskan, tetapi tidak semuanya, hanya sebagian saja, terutama tentang framing dari bagian materi perkuliahan. Oke, pertama kita berangkat dari isunya dulu ya. Computer Mediated Communication atau yang kita istilahkan dalam perkuliahan ini komunikasi digital, itu biasanya dikenal dengan a license to thrill, spill, and kill. Kayak gimana sih ceritanya bisa kayak gitu ya di labelnya. Nah, di sini penjelasannya, this means the exaggerated idea that online communication is about people first indulging themselves in abandoned cybersex, gambling, or other thrill-seeking activities. Nah, ini memang banyak ya aktivitas-aktivitas seperti ini yang ada di internet. Jadi, dikenalnya sebagai aktivitas yang thrill. Karena banyak juga kasus-kasusnya dari orang-orang yang meninggal karena terlalu excited main games misalnya, atau addict porn, addict cybersex. Nah, ya itu tidak sehat ya semuanya ya, sehingga muncul judgement seperti ini dan itu tidak bisa dipungkiri ya. Kemudian yang kedua, divulging any number of intimate details about themselves and spilling their guts to total strangers. Nah, ini juga kita melihat banyak sekali orang-orang oversharing di media digital, di media sosial tentang kehidupannya sehari-hari. Misalnya, ya konten bedah rumah itu juga sebenarnya oversharing ya, bisa membuka banyak sekali identitas digital yang membahayakan orang tersebut gitu. Kemudian apalagi banyak sekali ya, misalnya sharing status tentang kegiatan yang intimate dengan anggota keluarganya. Nah, itu kita sebagai orang yang sudah paham ya, harusnya tidak melakukan itu ya. Kemudian the third is bombarding everyone else online with an endless stream of rude, insulting, aggressive, inflammatory remarks, in effect killing all sense of online harmony. Ini juga banyak sekali konten-konten yang kasar, yang negatif, yang nggak enak dilihat, yang kelihatannya keren tapi misalnya banyak mengeluarkan kata-kata kasar, ya itu semua merusak harmonisasi, beretika, bermoral yang seharusnya ada di media online kita, karena itu haknya setiap orang ya untuk mendapatkan hal-hal yang positif dari internet. Nah, what is flame? Di sini sendiri didefinisikan sebagai flames or flaming are often understood to be hostile and aggressive inflection in CMC. Misalnya, incendiary message, inflammatory remarks, tadi ya, rude or insulting message, kemudian vicious verbal attacks, overheated post, dan lain-lain. Ya, termasuk perang-perang komentar yang tidak perlu, yang kadang-kadang isinya sampai menyerang pribadi dan hal-hal yang seperti itu ya. Nah, interactional normative framework ini kita mencoba untuk contextualizing flames ya. Di dalam teori ini ada yang namanya interactional normative framework. Jadi dinormalisasi, dibuat normatif gitu ya, supaya tidak menjadi chaos. Kenapa? Karena setiap orang yang berinteraksi dalam internet itu kan backgroundnya beda-beda. Dari nggak harus satu dunia, satu bangsa pun itu sudah berbeda-beda. Antar keluarga juga punya nilai yang beda-beda gitu ya. Nah, di sini poin yang pertama adalah an interactional normative framework focuses on interpretations of message from multiple perspectives in the situative and evolving context of appropriateness norms. Nah, ini ya. Jadi multiple perspektif dan situasi.
ini kita harus bisa mengkontekstualisasikan gitu ya, apa yang sesuai dan tidak sesuai ya. Terkadang ada batasan internasional kayak misalnya sopan santun dalam forum gitu ya, saling respect. Misalnya meskipun ucapan selamat paginya beda-beda atau ucapan terima kasihnya beda-beda, tapi hal-hal seperti meminta maaf, minta tolong, mengucapkan terima kasih itu kan sesuatu yang bisa dipahami oleh semua bangsa, semua orang sebagai sebuah norma dalam berkomunikasi gitu ya. Kemudian poin yang kedua ada interactional normative framework. Like all social behavior, online aggression is extremely complex because cultural, local, and relational norms about what constitutes aggression usually differ from one person to another. Jadi beda-beda ya. They also change over time. Nah, ini juga bisa berubah-ubah ya. Kalau dulu, oh iya, misalnya kata anjing atau anjir itu kan pertama kali keluar ya sangat dipermasalahkan ya. Tapi makin kesini kita kayak semakin mentolerir bahwa oh, bagi orang yang mengucapkan kalimat itu artinya mengungkapkan keterkesanan terhadap sesuatu hal. Jadi bukan bukan uh, bukan literally artinya adalah anjing yang hewan gitu ya, bukan menyebut orang sebagai hewan dan lain-lain gitu. So they also change over time, and from one medium to another itu juga bentuknya bisa beda-beda. Jadi antar komunitas di platform mana itu nanti beda-beda tuh sopan santun dalam berkomunikasi, norma-norma dan batasan-batasan lain. Kemudian poin yang ketiga ada yang the interactional normative framework is based on our in four main principle. Jadi ada 4 main prinsip utama dalam teori di interactional normative framework ini ya. Yang pertama adalah need for definitional clarity. Jadi kebutuhan untuk definisi yang jelas. Kemudian direct consideration of social and relational context. Nah, konteksnya juga harus jelas. Kemudian investigation of functions rather than reliance on value judgment, or misalnya berdebat gitu. Jadi lebih lebih kepada tidak saling menjudge value masing-masing gitu ya. Kemudian prioritization of communication over technology. Jadi yang diutamakan adalah kelancaran dan keefektifannya dalam berkomunikasi dibandingkan dengan mempermasalahkan penggunaan teknologinya. Maka di sini saya tampilkan chat yang ada miskomunikasi di sini ya. Ada miskomunikasi, ada perbedaan norma sopan santun juga ini antara orang tua dan anak gitu ya, bisa dibaca sendiri. Jadi ini ada chat setting yang menyinggung orang tuanya, tapi mungkin ini juga bercandaan ya untuk dan ini merupakan contoh yang tepat juga dalam mencoba mengartikan interactional normatif framework ini, seberapa bisa miskomunikasi itu terjadi karena perlu perbedaan interactional framework bagi setiap orang. Nah, solusinya adalah ini ya, mencoba melihat dari berbagai perspektif. Nah, kalau di sini dijelaskan multiple perspective on claims. Bisa jadi dari perspektif sendernya itu tidak agresif ya, message atau kata-katanya tuh menurut dia sopan-sopan aja. Tapi ternyata dari sudut pandang orang yang menerima pesan, oh anak ini nggak sopan sekali gitu misalnya, kok bahasanya kayak gitu ya. Kemudian dari onlookers perspektif dari sudut pandang orang lain yang menilai misalnya juga menginterpretasikan bahwa ini adalah message yang agresif gitu. Nah, lalu kesimpulannya apa? Mungkin bisa jadi ini dinamakan dengan a newbie play gitu ya. Walaupun recipient dan onlooker itu menjudge bahwa message itu inappropriate, tidak sesuai, tidak sopan gitu ya. Perhaps the sender is insensitive. Mungkin si pengirim pesan ini tidak sensitif terhadap norma yang berlaku di dalam grup tersebut ya.
di dalam lingkungan kedua orang ini berada gitu ya. Atau dia tahu tapi just simply ignore one of them because they are new to the group, atau dia kayak tahu tapi nggak mau aja ngikutin sopan santunnya karena dia mungkin masih baru di dalam grup gitu ya. Nah, di kotak ini di interpretasi yang kedua ini juga bisa beda-beda. Mungkin bagi pengirim pesan pesannya agresif, tapi bagi orang yang menerima pesan itu tidak berkesan agresif. Dari perspektif orang lain juga tidak berkesan agresif, sehingga dinamakan dengan a fail flame, jadi gagal gitu ya flamenya. Even though the sender mean the message to be aggressive or rude, no one saw it that way. Once again, maybe the senders just new or incompetent. Mungkin dia baru gitu ya, sehingga ternyata kalau kalimat itu tuh yang dia pikir orang tuh udah bisa tersinggung, ternyata di sana misalnya biasa penggunaan kata-kata gitu, sehingga dinilai tidak agresif pesannya. Nah, ini jadi mencoba memperkaya perspektif kita dalam menginterpretasi apa yang terjadi dalam interaksi di media digital atau komunikasi digital itu sendiri ya. Nah, ada lagi konsep yang namanya a misclaim, kemudian ada lagi a true claim. Nah, a true claim ini adalah di mana semua menyepakati bahwa sebuah message itu diinterpretasikan sebagai pesan yang agresif. Penjelasannya di sini, in this last case everyone's in agreement, semuanya setuju ya bahwa itu pesan yang agresif. The sender intended the message to be aggressive, and both the recipient and onlooker interpret it as such. The norms of the group have been deliberately broken, and everyone feels offended. Jadi ya berarti memang terjadi konflik dan semua mengakuinya ya, semua yang ada di grup itu mengakuinya kalau interaksi itu adalah pesan itu ditujukan untuk sesuatu yang agresif gitu ya. Baik, saya rasa cukup penjelasan dalam video pembelajaran kali ini. Selebihnya kalian bisa simak dari penjelasan dosen di kelas. Jadi jangan lupa untuk hadir di kuliah secara onsite, dan jangan lupa juga lihat OMS masing-masing untuk mengerjakan tugas. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.